إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Ayat ini barakallahu fikum tentang qisas dan masih berkait dengan ayat sebelumnya dari sisi penggambaran kejelekan Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, khususnya Yahudi. Ayat sebelumnya menerangkan tentang mereka sama'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tukang dengar kejelekan, tukang makan harta yang haram, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini tadi yang sepintas hanya berbicara tentang qisas, Allah wajibkan atas mereka di dalamnya bahwa jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah, dan siapa yang mensedekahkannya, mengikhlaskannya, maka itu kafarah untuknya. Ternyata ini barakallahu fikum maknanya bahwa di samping kejelekan-kejelekan yang sudah dibahas di ayat sebelumnya, Yahudi adalah golongan yang tidak melaksanakan hukum Allah yang ada pada mereka. Katabna alaihim, yakni atas Yahudi Nasrani, kami wajibkan juga sesungguhnya atas mereka qisas, tapi mereka tidak lakukan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa jika Quradi melakukan kepada Nadri, enggak dihukum qisas, disuruh bayar tebusan. Tetapi kalau suku Nadr melakukannya pada Quraidah, maka harus qisas. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, dilaksanakan untuk suku yang ini, tidak boleh dilaksanakan pada suku yang itu, karena dianggap Bani Quraidah lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi nilainya daripada Bani Nadr.
Ikhwanuddin a'azakumullah. Fa idza fa'ala, kalau yang melakukan adalah nadri akan dihukum. Tetapi kalau yang melakukannya Quradhi, Bani Quraidah, maka tidak ditegakkan qisas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa katabna alaihim, padahal kami juga mewajibkan atas mereka qisas, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qisasnya. Oleh karena itulah masih nukilan secara makna dari Ibnu Katsir. Oleh karena itulah Allah mengatakan di akhirnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka ini yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang zalimun, orang-orang yang kafirun. Disebutkan sebelumnya kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sekarang disebutkan wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Diulang dua kali. Yang pertama dikatakan kafirun, yang kedua dikatakan zalimun. Karena kaitannya dengan hukum. Seharusnya yang namanya hukum itu adil. Di mana-mana di seluruh dunia, mahkamah pengadilan selalu gambarnya apa? Timbangan. Apa maknanya? Adil, seimbang. Tapi kalau Bani Quraidah tidak dihukum dengan hukum qisas, kalau Bani Nadir dihukum dengan hukum qisas, apakah itu adil? Tidak, zalim. Zalim. Lawannya adil adalah zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Kita lihat tafsirnya secara ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Qala hadhihi al-ahkam min jumlatil ahkam allati fit Taurat. Hukum ini adalah di antara hukum-hukum yang Allah turunkan di dalam Taurat juga. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu, yaitu yang dipakai hukum itu oleh para anbiya yang tunduk kepada alladzina hadu warabbaniyin wal ahbar, juga orang-orang yang mengikuti atau orang-orang dari turunan Yahudi, dan juga rabbaniyunnya dan ahbarnya, pendeta-pendetanya dan ahli ibadahnya. Innallaha aujaba alaihim fiha, sesungguhnya Allah wajibkan atas mereka juga annan nafsa bin nafsi, Allah hukumi untuk mereka fiha, di dalamnya, bahwa jiwa dengan jiwa. Maknanya idza qatalat tuqtal bin nafsi, kalau sesosok jiwa membunuh satu jiwa yang lain, maka dia juga dibunuh. Bisyarat, dengan syarat. Al-amd bisyartil amdi wal mukafaah. Syarat yang pertama, kalau sengaja, wa kharaja minhu, keluar daripadanya, yang khotoan, yang tidak sengaja. Syarat kedua, mukafaah. Nah, kharaja minhu, yang tidak yukafi, tidak sekufu. Kalau budak berbeda dengan orang merdeka. Orang merdeka berbeda dengan budak. Nah, qala wal ain tuqla bil aini, mata juga sama dibalas dengan mata. Seorang mendolimi orang lain sampai buta matanya,
sebelah, maka pelakunya dibutakan sebelah. Ini qisas. Ini adil. Wal udhun tu'khad bil udhuni, atau didolimi hingga potong telinganya, maka dihukum dengan dipotong pula telinganya. Atau mendoliminya dengan mematahkan giginya, maka yunza bisinni, dibalas dengan sama, dipaksa dicabut giginya. Ikhwani fillah azakumullah, misla hadhihi ma ashbahaha min al-atrafi allati yumkinu al-iqtisas minha biduni haif. Yang seperti ini dan yang sejenisnya dari anggota badan, yang semiripnya dari anggota badan. Maksudnya walaupun yang tidak disebut, jari putus jari, kan gak disebut. Tapi wa ma asbahaha minal atraf itu anggota badan, allati yumkinu al-iqtisas, yang memungkinkan untuk dikisas. Karena ada yang tidak memungkinkan untuk dikisas. Kalau dikisas maka dia mati misalnya. Baik. Kalau ternyata orang yang didoliminya enggak mati, tapi ketika dibalas dengan hal sama bisa mati, ini lain. Sehingga dikatakan yang yumkinul iqtisas minha biduni haif, tanpa kezaliman. Haif adalah kezaliman. Wal juruhu qisas, luka-luka juga ada qisasnya. Wal iqtisasu an yaf'al bihi kama fu'il, yang namanya iqtisas adalah diperlakukan atasnya sebagaimana dia diperlakukan. Faman jaraha ghairahu amdan uqtassa min al-jarihi jarhun mithl jarhihi lil majruh. Siapa yang melukai orang lain amdan, dengan sengaja, maka dihukum qisas dengan dilukai jarhun, dengan luka yang mithl jarhihi, seperti luka dia terhadap si majruh, terhadap orang yang dilukai. Dilukai dengan disayat tangannya, disayat pula tangannya. Haddan wa mawdi'an wa tulan wa ardan wa umqa, rinci. Tidak boleh zalim. Apa saja yang harus sama? Harus sama haddan, ukurannya. Lukanya cuma 2 cm dibalas dengan 10 cm, zalim. Itu haddan. Wa mawdi'an, 2 cm-nya di tangan dibalas di muka, zalim. Harus di tangan juga. Ini mawdi'an, tempatnya, ukurannya. Haddan, mawdi'an, tempatnya. Wa tulan, dan juga panjangnya. Wa ardon, dan lebarnya, kalau ada lebarnya. Lukanya misalnya lebar, lebarnya juga harus sama. Wa umqan, dan dalamnya. Sehingga nggak bisa sembarangan, harus ada hakim pengadilan yang menentukan. Karena biasanya orang yang namanya dendam ketika dilukai, kisas, tapi dia yang melakukannya dengan kejengkelan, dengan kemarahan, ingin membalas, biasanya akan lebih parah. Bahkan mereka memiliki kaidah pembalasan lebih kejam daripada permulaan. Awas, salah, tidak bisa demikian. Harus sama, haddan wa mawdi'an wa tulan wa ardan wa umqan, dalamnya. Sayapnya tipis di atas, dibalasnya dalam sekali. Tidak boleh, zalim namanya. Wal ya'lam anna syar'a man qablana syar'un lana. Ketahuilah bahwa syariat orang-orang sebelum kita
adalah syariat pula buat kita selama tidak ada nasakhnya. Selama tidak ada pemansuhan. Wal ya'lam anna syar'a man qablana syar'un lana. Ketahuilah bahwa syariat orang sebelum kita menjadi syariat pula buat kita, ma lam yarid syar'ina bi khilafih. Selama syariat kita tidak menyebutkan yang selainnya. Selama syariat kita, syariat Islam tidak membatalkannya. Qadarullah, pada masalah qisas ini tidak dibatalkan. Di dalam Islam juga diberlakukan qisas seperti apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Faman tasaddaqa bihi, dan siapa yang bersedekah. Apa maknanya bersedekah? yakni sadaqah bil qisas fi nafsi wa ma dunaha min al atrafi wal juruh, dan apa yang selain jiwa, apakah anggota badan atau luka-luka, kalau dimaafkan bi an afa amman jana, dengan memaafkan orang yang menjahatinya, wa thabata lahul haqqu qablahu, padahal sudah sabit hak baginya, maka itu namanya sedekah. Beda, sangat berbeda dengan hukum-hukum had. Kalau hukum had itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, hudud hakullah. Pencuri dipotong tangannya, orang yang dicurinya mengatakan jangan dipotong, saya ikhlas. Kamu ikhlas, kamu enggak ikhlas, harus dipotong. Mengapa? Itu hukum Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Tapi kalau qisas, itu hak orang yang terdoliminya. Kalau dia tidak menuntut, tidak apa-apa. Sudah, biarkan saja Pak Hakim, saya ikhlaskan, jangan dibalas, saya memaafkannya, selesai. Taib. Orang yang memaafkan ini seperti orang yang bersedekah. Maka dikatakan wa man tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah, sudah hak saya menuntut dia, saya cabut. Hak saya untuk membalas dia qisas, saya cabut dan saya maafkan dia. Maka orang ini bersedekah. Apa kata Allah? Fahuwa kaffaratun lah, itu menjadi penghapus dosa-dosanya, menjadi kafarah untuknya. Yani kafaratun lil jani li'anna al-adami afa min haqqih, wallahu ta'ala ahaqqu wa awla bil afi an haqqih. Dan juga dianggap tidak ada perbuatan jahatnya tadi. Kafaratun lil jani, menjadi penghapus kesalahan orang yang jahat tadi. Maksudnya kesalahan melukai tadi, dianggap tidak ada. Li'annal adami afa an haqqih, karena manusia telah memaafkan, maka Allah pun lebih lagi maha pemaaf. Sehingga Allah pun tidak menghukuminya. Baik. Wa kaffara aidan 'anil 'afi, dan akan menjadi penghapus juga bagi yang memaafkannya. Maksudnya dosa-dosa dia akan terhapus karena kebaikannya memaafkan orang lain, karena kebaikannya mencabut tuntutan terhadap orang yang mendoliminya. Fainahu kama afa amman jana alaih, karena dia sebagaimana dia memaafkan orang yang mendoliminya, orang yang berbuat jahat kepadanya, au ala man yata'allaq bihi, atau orang yang berkait dengannya, fa innallaha ya'fu, maka demikian pula Allah akan memaafkan dia an zallatihi, dari kesalahan-kesalahannya, wa jinayatihi, dan kejahatan-kejahatannya. Mungkin yang dilukai juga pernah berbuat jahat di hari lain, di waktu lain, di tahun yang lain,
Allah maafkan juga. Walaupun dia belum dikisas, belum ditebus, tetapi karena dia memaafkan orang lain, dosanya pun Allah maafkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang zalim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makna zalim di sini zulmun duna zulmin, sebagaimana makna kafirnya juga kufrun duna kufrin, wa zulmun duna zulmin, wa fisqun duna fisqin. Falya'lam. Hendaklah masing-masing kita tahu tafsir ini dari Ibnu Abbas. Beberapa ulama membukukan secara khusus risalah kecil berapa riwayat-riwayat yang sahih dengan lafaz-lafaznya dari Ibnu Abbas yang menafsirkan wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin. Ayat wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, zulmun duna zulmin, yang menyatakan wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fisqun duna fisqin. Kufrun duna kufrin maknanya kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Zulmun duna zulmin adalah kedoliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fiskun duna fiskin adalah kefasikan yang tidak sampai keluar dari Islam. Apa makna fasaqah? Makna fasaqah adalah keluar. Kalau engkau punya buah mangga sudah terlalu matang, kamu pencet, nanti bijinya keluar. Itu namanya fasaqah. Fasaqan nawa an hadat thimar. Keluar. Bukti bahwa makna fasaqah itu keluar adalah di dalam ayat lain tentang iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tadinya dia dari kalangan jin, tapi dia fasaqa an amri rabbih, keluar, lepas dari ketaatan. Sehingga bisa bermakna keluar dari Islam. Fasik, yakni kharaja minal Islam, bisa. Tetapi tafsir ini dari Ibnu Abbas sangat jelas, maksudnya fasik yang tidak keluar dari Islam. Zalim juga bisa kafir. Mengapa? Karena kesyirikan itu zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu kezaliman yang besar. Maka musyrikin, mereka zalimun, karena melakukan kesyirikan-kesyirikan besar. Maka mereka kafir. Loh, zalim kok kafir? Iya, karena dia zalim, beribadah tidak kepada Allah, kepada selain Allah, atau karena zalim menempatkan ibadah bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, maka ini zalim. Zalim ini mengeluarkan dari Islam. Tetapi kalau orang tidak melaksanakan hukum, maka dia zalim tetapi tidak keluar dari Islam. Contohnya, semua orang yang bermaksiat keluar dari hukum Allah enggak? Keluar dari hukum Allah. Allah mengatakan ini yang terjadi di tengah-tengah kalian. Jangan kafir mengkafirkan. Karena biasanya teman-teman itu saling membuli atau ada yang membuli yang lainnya. Padahal Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Hendaklah orang beriman jangan sukhriyah, memperolok-olok orang lain. Berarti yang memperolok-olok berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Yang memperolok-olok berhukum dengan hukum Allah dalam surat Al-Hujurat atau tidak? Ajibu. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Kamu memperolok, kamu enggak berhukum dengan hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humudz zalimun. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Begitu kamu katakan kamu tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tidak. Zalim iya, fasik iya, kufur pun bukan kufrun yang keluar dari Islam, tapi duna kufrin. Mengapa? Allah mengatakan jangan kamu memperolok-olok. Kamu terus memperolok-olok. Diingatkan dengan ayat Allah berfirman jangan memperolok-olok, tapi kamu tetap memperolok-olok. Memang zalim. Ya. Zulmun duna zulmin. Dosa dia, bukan tidak dosa, dosa, tapi tidak kafir. Disinilah kesalahan Khawarij, kaum ekstrim yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Siapa yang berbuat dosa berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaikumul kafirun katanya. Maka mereka orang kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, halal hartanya. Kita serang, kita rampas hartanya, kita bunuh dia. Astagfirullah. Ini sesat, dalalah. Kembali pada kitab. Ternyata ada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud faulaika humul kafirun, faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, wa zulmun duna zulmin, wa fisqun duna fisqin, fahuwa zulmun akbar inda istihlalih wa 'azamatin kabirah inda fi'lihi ghaira mustahillillah. Maka perbuatan tadi tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau dia dengan menghalalkannya, yang berarti menentang Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tetapi kalau dia melakukannya ghairu mustahil, tidak menghalalkannya, tidak juhudan, maka itu azimatun kabirah, perbuatan dosa besar ketika dilakukan tidak dengan istihlal. Kalau dengan istihlal bisa kafir. Tetapi kalau tidak dengan istihlal, tidak dengan menghalalkan, tidak dengan juhud, maka dia tidak kafir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.